Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang fisiologi hemostasis atau pembekuan darah. Jadi hemostasis ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah perdarahan. Kalau hemostasis terlampau tinggi, maka juga akan menyebabkan hal yang berbahaya, yaitu menyebabkan trombosis. Jadi hal yang baik daripada hemostasis itu akan menimbulkan clotting atau pembekuan darah kalau luka. Tapi kalau berlebihan akan menyebabkan trombosis, menghasilkan trombus, dan apabila trombus dilepas bisa menyebabkan embolus, sehingga akan menyumbat pembuluh darah. Jadi, untuk mendiagnosis suatu penyakit hemostasis, maka kita harus teliti lebih lanjut tentang gejalanya. Jadi, secara garis besar itu ada dua, yaitu adalah masalah pada perdarahan, yang kedua adalah masalah pada trombosis atau bekuan darah. Kalau perdarahan biasanya pada luka-luka besar sehingga menyebabkan anemia. Sedangkan trombosis akan menyumbat pembuluh darah besar atau maupun kecil seperti akan menyebabkan miokard infark, penyakit jantung koroner, dan stroke seperti stroke non-hemoragik, jadi sumbatan, stroke yang disebabkan oleh sumbatan. Nah, tanda-tanda daripada penyakit ini adalah jelas kalau misalkan anemia, berarti dia ada konjungtiva anemis, seperti pada modul yang sebelumnya tentang fisiologi anemia. Dia juga ada gejala konstitusi seperti lemah, letih, lesu. Ya. Kemudian juga takikardi. Ini masih ingat rumusnya, akibat HB yang turun maka delivery oksigen turun. Ya, rumusnya adalah cardio output dikali oksigen content. Jadi kita tahu bahwa cardio output sama dengan stroke volume kali heart rate. Kemudian oksigen content adalah HB, dan 1 gram kadar HB itu adalah setara dengan 1,34 cc oksigen dikali saturasi oksigen ditambah dengan parsial oksigen dikali 0,0031. Jadi kalau HB-nya turun, maka kompensasinya, kalau HB-nya turun, maka kompensasi adalah meningkatkan cardio output. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan stroke volume, sehingga menyebabkan palpitasi, jantung berdebar-debar, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan heart rate. Untuk evaluasi daripada hemostasis, pertama kita harus lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah rutin. Kalau sudah misalkan ada kelainan perdarahan atau trombosis. Yang kita periksa adalah seperti biasa, HB, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Jadi kalau misalkan anemia, tentu ini akan mengalami penurunan. Kalau gangguan pada trombosit akan menyebabkan trombositopenia bisa turun ataupun bisa normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu Rampelit test. Rampelit test kita taruh manset pada lengan bagian atas, kemudian kira-kira 4 cm dari jarak manset kita tarik lingkaran berdiameter 5 cm. Kemudian manset ini kita berikan tekanan sistol ditambah diastol dibagi 2. Jadi misalkan tekanan darah 120 ditambah 80/80 misalkan dibagi 2, maka kita berikan tekanan 100 mm Hg, kita biarkan selama 10 menit. Kemudian apabila ternyata di dalam diameter 5 cm tersebut ditemukan misalkan bintik-bintik petekiae lebih dari 10, maka tes rampelitnya positif.
Selanjutnya kita akan melakukan yaitu tes bleeding test atau tes kemampuan daripada lamanya pembekuan darah. Oh iya, Rampelli test ini untuk melihat integritas daripada vaskuler. Jadi kalau vaskulernya baik, maka tidak mungkin terjadi PTG. Tapi kalau misalkan peningkatan permeabilitas daripada vaskuler, maka dia akan timbul PTG. Kemudian bleeding test ini kita lakukan dengan cara pengambilan sampel dari telinga, yaitu dengan metode DUK. Jadi kita tusuk dengan jarum yang kecil, maka akan terjadi perdarahan. Bila perdarahannya berhenti dalam waktu 1-3 menit, berarti bleeding time-nya bagus. Bleeding time-nya bagus. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 menit, maka akan terjadi pemanjangan bleeding time. Bleeding time ini bersifat untuk mengetahui kemampuan daripada sumbat trombosit. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini adalah pembuluh darah, kemudian di sini ada luka, maka platelet akan menyebabkan agregasi trombosit pada luka tersebut sehingga perdarahan berkurang. Jadi kita tahu di sini platelet akan menghasilkan ADP dan tromboksan A2 yang menyebabkan proses agregasi trombosit. Ini yang kita sebut sebagai sumbat trombosit. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan lab yang berikutnya yaitu PT dan APTT. Pertama PT. PT untuk melihat faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini berkaitan dengan aktivasi tromboplastin. Normalnya kira-kira 11-15 detik akan terjadi pembekuan darah. Jadi kalau misalkan jadi seseorang itu kita tes protomin time itu harus kita juga periksa PT-INR. Kenapa diperiksa? Karena tromboplastin kadang-kadang mengalami gangguan sehingga tidak benar hasilnya. Maka dari itu harus diperiksa PT-INR yaitu hasil daripada rasio PT pasien dibagi dengan PT kontrol, jadi dengan tromboplastin kontrol, maka dihasilkanlah INR rasio PT. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan APTT. Ini melihat faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini normalnya adalah 20-40 detik. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa ada gangguan misalkan pemanjangan lab ini jadi pemanjangan atau pemendekan, barulah kita lakukan pengobatan. Nah, sebelumnya ini menggambarkan koagulasi. Ya, koagulasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan tubuh kalau terjadi perdarahan. Yang pertama adalah dilakukannya vasokonstriksi. Jadi kalau ada luka, ini adalah misalkan pembuluh darah ada luka, maka dia akan melakukan vasokonstriksi sehingga akan mengecilkan luka tersebut sehingga perdarahan menurun. Kemudian dia akan melakukan yang kita sebut tadi sumbat trombosit. Ya, sumbat trombosit tadi saya bilang kalau misalkan ada luka, ya, luka misalkan begitu, darah keluar, maka trombosit akan dipanggil untuk melakukan agregasi. Zat messenger yang dihasilkan adalah ADP dan tromboksan A2 yang bersifat agregat. Faktor koagulasi itu seperti pada gambar ini ada intrinsic
faktor dan ekstrinsik, jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik itu ada beberapa kaskade. Kemudian kalau jalur ekstrinsik, dia langsung membypass, tidak melewati kaskade tersebut. Dia langsung mengaktifkan faktor 10. Di sini sebenarnya inti daripada faktor koagulasi itu, proses koagulasi itu adalah dari faktor 10 sampai fibrin. Inilah inti daripada koagulasi. Jadi kita lihat pengobatannya itu berdasarkan intinya ini. Jadi inti daripada koagulasi adalah gambar ini, dari faktor 10 sampai fibrin. Secara alamiah, tubuh akan menghasilkan antitrombin 3 kalau terjadi pembekuan yang berlebihan, dan juga akan menghambat fibrin, pembentukan fibrin. Antitrombin 3 buatan kita manusia adalah seperti heparin dan lower molecular weight heparin. Fibrin ini akan dihancurkan oleh plasmin. Plasmin berasal daripada plasminogen. Obat-obatan yang mengaktifkan plasmin itu seperti streptokinase dan tisu plasminogen aktivator seperti alteplase. Selain daripada obat-obat ini, ada juga yang kita sebut sebagai enzim Vitka reduktase. Kita lihat di sini ya, bahwa asam glutamat ini dengan karbon dioksida dan oksigen akan diubah menjadi asam karboksi, gamma karboksi glutamat, merupakan komponen faktor penting dari faktor 2, 7, 9, dan 10. Nah, kemudian dia memerlukan vitamin K yang tereduksi. Kemudian vitamin K yang tereduksi akan berubah menjadi vitamin K yang teroksidasi oleh enzim vitamin K reduktase, maka akan diubah lagi menjadi vitamin K yang tereduksi. Jadi kalau misalkan enzim vitamin K tereduksi ini dihambat oleh warfarin, maka akan terjadi gangguan pembekuan darah karena faktor 2, 7, 9, dan 10 akan terganggu. Maka dari itu pada pasien-pasien yang baru lahir, seperti neonatus, harus diberikan vitamin K atau neo-K. Dan juga pada orang-orang yang penyakit sirosis hepatis harus diberikan VIT-K sebagai vitaminnya. Kemudian selain daripada itu, anti-agregasi yaitu adalah clopidogrel dan aspirin. Kerjanya begini, bahwa trombosit akan menghasilkan tromboksan A2 dan ADP. Nah, ini akan merangsang proses agregasi platelet. Oleh clopidogrel, ADP akan dihambat kerjanya. Oleh aspirin, maka akan menghambat enzim siklooksigenase yang merubah asam arachidonat menjadi tromboksan A2. Jadi sekali lagi, kalau ada trombosis seperti penyakit MCI yaitu stroke non-hemoragik, maka pengobatannya adalah anti-agregasi, antikoagulasi, dan fibrinolitik. Seperti bila terjadi perdarahan, maka diberikan VIT-K pada neonatus, sirosis hepatis atau kelainan pada liver. Dan asam tranexamat fungsinya adalah untuk menghambat kerja plasmin. Atau pemberian transfusi, misalkan dia trombositopenia, diberikan trombosit konsentrat. Kalau gangguan koagulasi diberikan fresh frozen plasma, atau diberikan yang spesifik seperti kriopresipitat antihemofilia seperti faktor 9 atau 8. Yang terakhir adalah DIC. DIC terjadi proses trombositosis dan juga fibrinolysis yang meningkat. Hal ini akibat daripada aktivasi plasmin yang berlebihan, sehingga fibrinogen akan menjadi fibrinogen degradation product, yaitu menghasilkan zat Xy dan De. De ini akan berikatan dengan trombosit, menyebabkan kerusakan fungsi trombosit, menyebabkan trombositopenia. Sedangkan fibrin akan menjadi D-dimer, kemudian akan juga menyebabkan prothrombin time memanjang. Dengan 4 kriteria ini, maka dikatakan DIC bila jumlahnya 5 dan tidak DIC kurang dari 5, dan harus diulang setiap hari. Trombosis terus-menerus akan menyebabkan
penyumbatan pembuluh darah kecil di